Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tipis-tipis permainan catur di ajang PON yang ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Ini adalah permainan blitz yang mempertemukan antara Provinsi Jawa Barat melawan Nusa Tenggara Barat. Dan partai yang akan saya tampilkan ini dari Jawa Barat oleh Grandmaster terbaik Indonesia saat ini, Susanto Megaranto, melawan Miftahur Rahman dari Nusa Tenggara Barat. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke permainannya. Susanto Megaranto putih, Miftahur Rahman hitam. Susanto memulai dengan pion E4, dibalas Miftahur Rahman pion E5. Diteruskan Susanto kuda ke F3, lalu hitam menjawab kuda ke C6. Pembukaan Ruy Lopez coba dipakai oleh Susanto. Gajah terang ke B5 mengancam kuda. Tanpa pikir panjang, Miftahur Rahman langsung mengusir gajah. Pion A6, gajah terang pergi ke A4, lalu kuda hitam ke F6 menekan pion di E4. Putih pion D3 melindungi pion E, lalu hitam pion B5 mengusir gajah dari garis diagonalnya. Gajah pergi ke B3, lalu hitam gajah gelap ke E7 mempersiapkan untuk rokade pendek. Dijawab putih dengan rokade pendek dan diteruskan hitam rokade pendek. Kini putih pion ke C3 memberi jalan untuk gajah terangnya, lalu hitam pion D6 membukakan jalan untuk gajahnya. Susanto membawa bentengnya mengarah ke pusat permainan E1, lalu hitam kuda ke A5 mengancam gajah terang putih. Gajah pergi ke C2, dijawab hitam pion C5. Sampai di sini nampak Miftahur Rahman sedikit lebih agresif. Ia melancarkan serangannya dengan dimulai barisan pionnya melalui sayap raja. Sementara perwira Susanto Megaranto masih terlihat pasif, belum jelas arah dan tujuannya. Bahkan ia belum selesai dalam tugasnya untuk menuntaskan opening. Jika mengacu pada pernyataan yang kemarin saya utarakan bahwa siapa yang membawa perwiranya keluar dan bersiap terlebih dahulu, maka kemungkinan besar ia adalah pemenangnya. Apakah ini akan berlaku di sini? Kita lihat saja. Lanjut, Susanto perlahan mengeluarkan perwiranya. Kini kuda B ke D2. Dijawab gajah gelap ke G4, menekan kuda di F3. Pion H mengusir dan gajah kembali ke D7. Kuda Susanto kini ke F1, mempersiapkan diri untuk pergi ke E3 atau ke G3. Lalu benteng hitam E8. Dan ya, kuda putih ke G3 dengan ide ke F5, sehingga hitam memajukan pion G ke G6, mengamankan petak F5 dan H5. Putih gajah gelap ke H6 dan gajah gelap hitam menghadang di F8. Menteri putih ke D2 melindungi gajah dan menautkan dua benteng, dan gajah gelap hitam menempati petak G7. Benteng putih A kini ke C1 dan hitam menjawab dengan menteri ke C7. Menteri ini secara tidak langsung mengamankan garis diagonal ke H2. Ya, walaupun saat ini masih terhalang banyak bidak, sehingga saya menyebutnya dengan serangan masa depan. Susanto membawa pion B ke B4 mengancam kuda sekaligus menawarkan pertukaran. Dan Miftahur Rahman memilih membawa kuda ke C6. Giliran putih yang membawa gajah terang ke B3 mengancam pion F7 yang nantinya kuda F akan naik ke G5 memberi dukungan. Ancaman sederhana ini langsung dihentikan oleh hitam
dengan membawa gajah terangnya ke E6, menghadang laju gajah terang putih. Dan kini dua gajah saling berhadapan, gajah terang dan gajah gelap, sehingga pertukaran tidak bisa dihentikan. Susanto memulai dengan gajah gelap memukul gajah G7. Tentu Raja Hitam langsung membalas memukul gajah gelap. Dan giliran gajah terang, gajah memukul gajah dan benteng memukul gajah. Dilanjutkan putih pion D4 menawarkan pertukaran. Hitam benteng kembali ke E8 dan putih pukul pion. Pion pukul pion dan pion pukul pion. Pion D kini maju mengancam kuda ke D5. Kuda pergi ke A5. Dan inilah langkah spektakuler dari Susanto Megaranto. Jika teman-teman ingin mencoba, silahkan pause video ini. Ya, kuda ke F5, skak. Selamat buat teman-teman yang berhasil menjawab dengan benar. Jika kalian berpikir ini adalah langkah pengorbanan, tentu kalian salah. Karena setelah pion hitam G pukul kuda, Menteri Putih akan ke G5 skak. Dan sudah pasti Putih akan mendapatkan kudanya kembali dengan memukul kuda di F6. Karena setelah terkena skak, Raja Hitam harus pergi dan tidak lagi melindungi kuda di F6. Teknik dan pola simpel yang diterapkan oleh Susanto Megaranto masih juga terbaca oleh Miftahur Rahman, sehingga Miftahur Rahman tidak memukul kuda dan memilih Raja Kabur ke H8. Susanto melanjutkan dengan menterinya ke H6. Ancaman yang sangat nyata yaitu skakmat di G7. Jalan satu-satunya bagi hitam adalah membawa bentengnya ke G8 untuk melindungi petak G7. Sudah tentu hal itu dilakukan dan dilanjutkan ancaman pion terhadap menteri di D6. Menteri kabur ke D8 dan lihatlah posisi saat ini teman-teman. Hitam sangat tertekan dengan pergerakan perwira Susanto Megaranto. Kuda putih di F3 sewaktu-waktu bisa naik ke E5 maupun ke G5, mengancam pion di F7 dan garbuan terhadap menteri, skak menteri. Sementara kuda di F5 masih mengamankan pion di D6, dan jika benteng hitam pergi, maka ia siap mendukung menteri ke G7 melakukan skakmat. Sementara hitam tidak bisa melakukan apa-apa teman-teman. Yang ia bisa hanyalah bagaimana caranya mempertahankan rajanya dari ancaman yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Berarti sampai saat ini pernyataan yang tadi tidaklah berlaku. Oke, lanjut. Benar saja, kuda di F3 naik ke E5, ancaman garpuan skak menteri. Untuk saat ini kuda di F5 bisa dimakan oleh pion G ya teman-teman, karena kuda di F6 sudah dilindungi oleh menteri hitam. Tetapi konsekuensinya, jika pion memukul kuda maka terjadi skak menteri di F7, sehingga hitam memilih mengamankan petak F7 dengan benteng ke A7. Kini kuda putih F ke E7 mengancam benteng, dan penukaran kualitas terjadi, benteng pukul kuda dan pion pukul benteng. Setelah menteri hitam memukul pion, kuda putih terancam sehingga ia pergi ke F3. Lalu kuda hitam ke C4 dan pion putih E5 mengancam kuda. Kuda hitam ke H5 dan kuda putih ke G5. Lagi-lagi ancaman skakmat di H7. Juru selamat hitam masih saja benteng. Kali ini benteng ke G7 mengamankan H7. Diteruskan langkah Susanto yang juga powerful sekali teman-teman, yaitu dengan membawa pionnya maju ke E6. Jika pion hitam memukul pion, maka benteng putih akan membalas memukul pion. Dan setelah menteri hitam pergi, benteng C akan membuat tumpukan dengan benteng E ke E1. Ancaman skak di E8 sungguh sangat nyata teman-teman. Sementara benteng hitam G tidak bisa melindungi di baris 8 karena ia harus menjaga petak H7, sehingga hitam memilih memajukan pionnya
ke F6 mengancam kuda. Simpel saja, kuda ke F7 sekak. Tidak mungkin Menteri Hitam memukul kuda, sehingga ia menggerakkan rajanya ke G8. Lalu benteng putih ke D1. Dan ternyata inilah langkah pamungkas dari partai ini, teman-teman. Miftahur Rahman kehabisan waktu dan tidak bisa melanjutkan permainan ini, sehingga Susanto Megaranto mengakhiri permainan dengan kemenangan. Kalaupun permainan ini harus dilanjutkan, hampir bisa dipastikan putih akan menang. Karena di posisi ini, jika benteng pukul kuda putih, maka pion akan membalas pukul dan skak. Menteri Hitam memakan, dan benteng D akan ke D8 skak. Satu-satunya jalan bagi Hitam adalah menutup skak dengan menterinya. Menteri menutup skak, menteri dipukul, dan skak mat. Atau mungkin dengan pola yang lain. Kuda hitam C menutup laju benteng D dengan D6. Simpel saja, kuda dipukul oleh benteng, meneruskan ancaman skak di petak D8, sehingga Menteri Hitam harus memukul benteng dan kuda putih memukul menteri. Benteng hitam menghadang laju pion di E7, lalu kuda putih ke F5 mengancam benteng, sehingga pion memukul kuda dan menteri pun memukul kuda hitam. Sampai di sini sudah tidak perlu dilanjutkan lagi, teman-teman. Sudah sangat jelas dan kentara siapa yang akan memenangkan permainan ini. Selamat buat Grandmaster Susanto Megaranto, kontingen dari Provinsi Jawa Barat. Saya berharap di PON kali ini dan mungkin PON-PON yang selanjutnya akan melahirkan banyak pemain catur muda yang berbakat, yang bisa meneruskan prestasi dari pecatur Indonesia terdahulu, seperti Utut Adianto, Susanto Megaranto, atau mungkin Iren dan pecatur-pecatur yang lainnya. Tentunya yang bisa membawa nama Indonesia ke kancah dunia. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, saran dan masukannya jika itu memang ada dan perlu disampaikan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sudah menonton, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.